wajahku. Di kedalaman alam rahasia, pegunungan coklat tidak setinggi yang muncul satu demi satu. Namun, mereka memiliki esensi spiritual ungu yang melingkari mereka, membuat mereka terlihat seperti gunung abadi. Di atas tebing berwarna ungu, tanaman merambat bersinar dan cahaya warna-warni merah berkilau dengan cemerlang. Itu adalah obat spiritual, anggur naga banjir kirmisi. Itu melepaskan aromanya. Seekor unicorn jantan beristirahat di atas platform batu di kaki gunung. Uap keberuntungan terus naik, dan di sekitarnya, ada gagak emas, bangau abadi, kera umur panjang, serta burung surgawi lainnya dan binatang keberuntungan berkeliaran. Ini adalah tanah yang murni, yang damai dan menguntungkan. Tidak ada serangga beracun atau binatang buas. Jamur spiritual dan obat-obatan lama berakar di celah-celah dinding gunung, dan mereka melepaskan cahaya warna-warni ungu kabur. Tidak jauh dari sana, ada mata air spiritual yang melepaskan esensi spiritual dalam bentuk spiral, seolah-olah energi abadi putih murni meresapi udara. Si Hao duduk di dalam, membasuh noda darahnya dan menggunakan mata air spiritual untuk membantu tubuhnya pulih. Nak, tidak ada yang salah, kan? Kakek 15 melindunginya di samping. Ketika dia melihat bahwa si Hao akhirnya membuka matanya, dia menanyakan ini. Kakek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Si Hao berdiri. Sepasang tinjunya yang compang camping sudah pulih. Ketika dia mengepalkannya, mereka berkilau dan tembus pandang. Kekuatan magis orang itu seperti laut, sudah mencapai tingkat sempurna dari alam ahli tertinggi. Jika dia tidak sengaja menekannya, dia akan lama menjadi ahli api surgawi. Sebelum kultivasi Anda menjadi cukup tinggi, yang terbaik adalah jika Anda tidak bertarung dengannya lagi. Kakek 15 memperingatkan. Saya mengerti. Si Hao mengangguk. Pewaris istana abadi memang menakutkan. Metodenya luar biasa, dan kekuatannya tirani. Bahkan jika mereka bertarung di ranah kultivasi yang sama, itu masih akan menjadi perjuangan hidup dan mati yang hebat. Dunia luar berada dalam kekacauan. Semua orang mendiskusikan masalah Huang. Sementara itu, kakek dan cucunya sedang bersiap untuk berkultivasi secara diam-diam di tempat yang tenang dan damai ini. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka mengambil banyak obat spiritual. Jika mereka mengeluarkan semuanya, mereka akan membentuk tumpukan besar warna yang mengalir. Aroma obat akan sangat kuat sehingga membuat orang mabuk. Kakek, ini sangat penting. Anda harus memulihkan hukum alam Anda dan merekonstruksi alam kultivasi besar Anda. Ini akan sangat membantu Anda, kata si Hao. Kakek 15 memperoleh darah penguasa iblis, yang membersihkan tubuh fisiknya dan memurnikan roh primordialnya. Dia hanya menyerap sedikit esensi surgawi. Masih ada sejumlah besar yang tersegel di dalam daging dan tulangnya. Kali ini, si Hao meminta kakeknya merekonstruksi beberapa alam kultivasi yang hebat untuk membantunya melepaskan lebih banyak lagi potensinya, mengeluarkan lebih banyak esensi darah penguasa iblis. Selain itu, dia sendiri harus merekonstruksi alam transformasi spiritual. Meskipun dia telah mengatakan sebelumnya bahwa alam bagian surgawi adalah yang paling penting dan merekonstruksi alam ini saja sudah cukup, itu karena dia tidak memiliki cukup obat-obatan spiritual saat itu. Sekarang dia memiliki begitu banyak, apa gunanya menyelamatkan mereka? Baik, kakek 15 mengangguk. Setelah datang ke alam yang lebih tinggi, karena kematian cucunya, dia selalu sangat sedih. Namun, sekarang dia melihat si Hao yang hidup, seolah-olah dia kembali ke tahun-tahun emasnya. Tubuhnya kokoh dan hatinya kuat. Dia penuh percaya diri dan keberanian, memiliki esensi dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Dia mengeluarkan kuali batu dan menuangkan mata air ke dalamnya. Kemudian, dia memilih obat-obatan spiritual bersama dengan si Hao, terus mengirimkannya. Mereka juga menempatkan semua jenis makhluk di dalamnya, seperti kelabang perak, kalajengking emas, dan laba-laba ametis. Ada juga banyak jenis biji yang ditempatkan di dalamnya. Dia juga meneliti berbagai metode dengan kakek 15, dengan mempertimbangkan metode kelahiran kembali Gunung Abadi,
metode kelahiran kembali burung vermilion negara api, serta metode kuno yang diberikan Hong Huang kepadanya. Aroma obat tercium di udara. Laba-laba hijau berkilau melayang ke atas dan ke bawah, ginseng tua mengalir dengan esensi spiritual, kelabang perak sepanjang 1 meter bersinar seperti naga. Ini adalah pot besar obat. Bisa dikatakan cukup boros, karena di dalamnya juga ada obat suci ginseng emas. Biasanya, bahkan sekte besar hanya akan menggunakannya untuk murid inti mereka yang paling berharga. Sementara itu, jika kakek dan cucunya tidak berada di alam yang lebih tinggi, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak tanaman langka, serangga surgawi, dan hal-hal lain. Tapi di sini, mereka bisa memenuhi semua keinginan mereka dan merekonstruksi tubuh Dao mereka. Kakek 15 duduk di dalam kuali, mandi di dalam cairan berharga. Dia memulai pelatihan isolasinya. Sementara itu, di sisi lain, Si Hao juga akan memulai. Dia mengeluarkan kuali tulang ungu berkilau, yang dia ambil dari perlombaan bangau bulu merah. Itu juga merupakan kuali obat tingkat dewa. Semua jenis obat spiritual ditempatkan di dalam, dan ada banyak serangga kuno juga yang melayang di dalam kuali. Namun, tidak ada bau amis, melainkan esensi spiritual yang melonjak. Ini semua adalah keturunan serangga surgawi. 1 jam kemudian, cairan kuali mulai mendidih. Cairan obat berubah menjadi pasta berkilau. Si Hao duduk di dalam dan mulai memperbaiki tubuhnya, merekonstruksi diri daunnya. Alam transformasi spiritual dibagi menjadi 3 tahap, daging menjadi roh, rekonstruksi diri sejati, dan roh pemeliharaan lorong surgawi. Ini adalah pemurnian dari daging ke roh, dan kemudian dari roh ke simbol. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk semakin dekat dan lebih dekat ke Dao besar, membawa seseorang lebih dekat ke puncak keberadaan seseorang. Dia menenangkan dirinya dan diam-diam mengedarkan teks tulang True Primordial Record. Dia duduk di kuali dan memurnikan tubuhnya, merekonstruksi tubuh Dao dan kesadaran surgawi. Semalam kemudian, Si Hao menghela nafas. Pada budidaya daging, dia sudah mencapai puncak. Merekonstruksi tubuhnya seperti ini memang memperkuat konstitusinya sedikit lebih jauh, membuatnya bersinar lebih cemerlang. Namun, itu tidak seperti di masa lalu di mana ia mengalami transformasi besar, seolah-olah dilahirkan kembali. Akulah yang terlalu serakah. Bagaimana bisa satu orang selalu mengalami kelahiran kembali? Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan menjadi tak terkalahkan? Si Hao tertawa. Jika seseorang selalu bisa berubah dan terus mengalami kelahiran kembali, menjadi lebih kuat dan lebih kuat, maka dia pasti akan menjadi penguasa dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawan orang itu di ke-9 langit dan bumi ke-10. Ini tidak realistis. Seekor ulat sutera surgawi meninggalkan bagian luarnya, menembus kepompongnya menjadi kupu-kupu, tetapi itu adalah satu transformasi yang cukup. Tiba-tiba, Si Hao mulai bergumam pada dirinya sendiri. Dia memikirkan beberapa metode yang memungkinkannya untuk mengalami kelahiran kembali, yang serupa dengan ular yang berganti kulit dan ulat sutera yang berubah menjadi kupu-kupu. Bukannya tidak mungkin, hanya saja, akan sangat sulit untuk keluar darinya hidup-hidup, dia berkata dengan lembut. Misalnya, merekonstruksi tulang makhluk tertinggi setelah dipotong akan membuat tubuh seseorang mengalami kelahiran kembali. Nilai dari jenis transformasi ini terlalu besar untuk dievaluasi. Dan sekarang, dia tidak memiliki darah makhluk tertinggi yang tersisa, dan dia juga kehilangan tulang itu. Sebenarnya, dia hanya memiliki tubuh biasa sekarang. Alasan mengapa dia masih bisa bertarung melawan bakat luar biasa adalah karena ini. Dia pernah mengalami transformasi melalui tulang berharga primordial. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa hilangnya tulang dan darah sejati yang tertinggi adalah seperti memotong daun bawang Cina, atau seperti tanaman yang layu dan tumbuh kembali. Mereka akan menjadi lebih kokoh setelahnya. Mungkin saya bisa mencoba metode jenis ini. Si Hao diaduk. Matanya meletus dengan cahaya warna-warni surgawi. Hanya saja, melakukan ini terlalu sulit. Pertama kali dia kehilangan tulang, tubuhnya segera mulai memburuk malam itu dan darahnya mulai mengering.
Dia mulai merosot dari anak yang cerdas dan berbakat menjadi anak yang bingung dan bodoh. Fungsi tubuhnya menurun drastis, dan hanya setelah dirawat selama 1 atau 2 tahun di desa batu, dia pulih. Selain itu, ketika darah primordial sejati di tubuhnya tumbuh kembali, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Kedua kalinya, setelah menderita kutukan karat hijau istana abadi dan kehilangan tulang aslinya, itu sama menakutkannya. Dia telah meninggal selama 1 tahun penuh. Seluruh dunia mengira dia sudah meninggal. Bahkan sekarang, darah tertinggi primordial tidak menunjukkan vitalitas apapun, masih mengering dan layu. Melakukan ini terlalu berbahaya. Dia berhasil melewati 2 kali pertama, tetapi itu tidak berarti bahwa yang ketiga atau keempat akan berjalan mulus. Jalan ini benar-benar salah satu dari 9 kematian dan 1 kehidupan. Namun, ini adalah jalan yang cukup menggoda. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk terus mengalami kelahiran kembali, meningkatkan konstitusi seseorang, meningkatkan semangat mereka, dan secara komprehensif meningkatkan, untuk berubah tanpa henti. Saya tidak perlu memikirkan ini sekarang, tetapi ini adalah arah. Di masa depan, itu mungkin juga menjadi jalur Dao. Jika seseorang ingin menjadi yang tak tertandingi di dunia ini, ia harus mengambil jalan yang berbeda. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Sebuah benih ditanam di dalam hatinya. Kemudian, dia mulai merekonstruksi alam transformasi spiritualnya lagi. Tubuh fisiknya berkilau, dan itu menjadi lebih kuat. Meskipun itu tidak berbeda seperti di masa lalu, tapi itu masih merupakan hal yang menggembirakan. Segera setelah itu, kekuatan spiritual berkedip-kedip dan bersinar. Di antara alisnya, bola cahaya melepaskan kekuatan yang kuat. Ketika dia memasuki tahap terakhir, jalan surgawi memelihara roh, satu-satunya jalan surgawi Si Hao terbuka, dan itu memancarkan cahaya abadi. Pada saat ini, Kun Peng yang sudah lama tidak muncul-muncul. Itu melonjak di dalam lorong surgawi dan menunjukkan kekuatan surgawi yang mengguncang dunia. Dari saat dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia tidak pernah benar-benar menggunakan teknik berharga ras ini. Kemudian, Xuan Ni, Thunderski Sparrow, Zuyan, dan lainnya muncul satu demi satu. Mereka semua ada di dalam lorong surgawi yang sama. Pada kenyataannya, ini sudah bisa dianggap sebagai domain. Banyak tubuh spiritual dapat berada dalam satu tungku. Tahap terakhir alam transformasi spiritual adalah proses yang paling misterius. Itu sama dengan keberuntungan dan kehidupan alami, menangkap misteri dunia yang paling ekstrim dan selalu berubah. Namun, pada akhirnya, dia harus mendapatkan kembali jejak kehidupan ini dan tidak dapat memiliki tubuh spiritual lagi. Jelas bahwa dia membutuhkan alam kultivasi yang sangat tinggi. Ekstrim dan berubah, akhirnya menjadi tubuh aslinya sendiri. Dalam daging Si Hao, untaian demi untaian cahaya surgawi terbentuk. Mereka berubah menjadi kuali kecil, lonceng Dao, pedang abadi, dan hal-hal lain. Itu sangat mempesona. Ini adalah hal-hal yang telah dia ciptakan sebelumnya. Ketika dia mempelajari alam transformasi spiritual ke puncaknya, dia mulai dari simbol paling mendasar dari cahaya surgawi dan memadatkannya menjadi pola. Sekarang, ini tidak hanya berlaku untuk dagingnya. Kuali, lonceng, dan pagoda muncul bahkan di lorong surgawinya. Mereka megah dan mengesankan, megah dan tak terbatas. Kenyataannya, ini sudah menyentuh alam kultivasi berikutnya, ukiran, mendukung inisiasinya. Namun, ranah kultivasi berikutnya hanya bisa mengukir teks tulang. Itulah mengapa apa yang dia hasilkan di alam transformasi spiritual adalah berbagai artefak magis. Tubuhnya bersinar. Karena ranah kultivasinya sekarang lebih tinggi, jalur ini menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Simbol berputar-putar di dalam tubuh Si Hao. Kuali kecil muncul satu demi satu dalam dagingnya, muncul tanpa henti dan mengalir seperti darah untuk menggantikan simbol. Ini adalah transformasi yang sangat aneh. Kemudian, permukaan tubuh Si Hao bersinar. Kuali kecil menutupi setiap inci dagingnya, melindungi tubuhnya. Sementara itu, dia sendiri tampaknya telah berubah menjadi kuali yang diliputi aura Dao Agung. Hanya setelah serius menuju rute ini,
misteri tak berujung muncul dengan sendirinya. Saat itu, saya hanya melanjutkan setengah jalan, kata si Hao pada dirinya sendiri. Ini adalah terobosan terbesar yang dia buat di alam transformasi spiritual saat itu. Dia menerobos praktik konvensional dan menyempurnakan cahaya dan pola surgawi di dalam tubuhnya, melangkah ke jalan yang berbeda. Hanya saja, saat itu, ranah kultivasinya rendah, dan itulah sebabnya itu terlalu sulit. Sekarang setelah dia meninjau kembali berbagai hal, dia memperhatikan bahwa ini adalah rute transendensi ekstrim yang tidak menggunakan kekuatan magis. Qiyang. Pada saat berikutnya, energi esensi si Hao berubah lagi, berubah dari daging menjadi roh. Semuanya berkilau cemerlang. Di dalam daging dan indera surgawinya, pola terbentuk, menciptakan pedang abadi satu demi satu. Kemudian, dia segera meletus dengan kekuatan. Dengan mengangkat tangan atau kakinya, kekuatan besar dilepaskan. Seolah-olah tubuhnya adalah pedang surgawi yang terbang di langit. Di bawah eksterior dan di dalam tubuhnya, pedang kecil tak berujung bergerak seperti darah. Ini dihasilkan oleh cahaya dan pola surgawi. Dia sendiri tampaknya telah berubah menjadi pedang abadi. Kemudian, suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar dari dalam tubuhnya. Pedang kecil berubah menjadi lonceng dao. Lonceng emas kecil tak berujung berkumpul bersama, berputar-putar di dalam tubuhnya dan di sepanjang permukaannya. Dia terus berubah, tetapi ini sebenarnya bisa dianggap sebagai seni yang hebat baik dalam menyerang maupun bertahan. Misalnya, ketika pola di tubuh berubah menjadi pedang, dia bisa meretas semua makhluk hidup. Seluruh tubuhnya akan menjadi seperti pedang surgawi. Sementara itu, setelah pola di tubuh berubah menjadi lonceng kecil, lonceng tak berujung digabungkan bersama untuk menghasilkan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Itu membentuk lonceng dao berbentuk manusia yang bisa melepaskan fluktuasi lonceng dan menghancurkan musuh. Rute ini luar biasa. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini sama dengan menciptakan teknik sendiri, teknik berharga yang bisa menyerang dan bertahan. Hanya saja, rute ini sangat sulit. Lagi pula, pola di dalam tubuh seseorang tidak ada habisnya, jadi siapa yang bisa mengendalikan semuanya dengan sempurna? Untuk mengubah hampir semuanya menjadi artefak nyata, kontrol tak terbayangkan seperti apa yang akan dilakukan. Si Hao mengubahnya lagi dan lagi. Dia merasa kekuatan sihirnya agak meningkat. Beberapa hari kemudian, kakek 15 muncul dari pengasingannya. Cahaya merah tua bersinar dengan cemerlang. Potensi batinnya terbuka, mengubah semua rambut putihnya menjadi hitam legam lagi. Namun, si Hao tidak muncul. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri, mengubah dirinya lagi dan lagi. Seekor burung kecil berwarna tanah jatuh di bahu kakek 15. Itu berkicau dengan suara jiu-jiu, memberikannya informasi. Ini adalah burung keberuntungan yang mereka jinakkan. Karena takut kehilangan batas waktu dari alam rahasia ini, mereka menaklukkan beberapa burung langka dan meminta mereka memantau situasi di dalam alam rahasia. Burung-burung ini melaporkan kembali dari waktu ke waktu. Setelah beberapa hari berlalu, meskipun beberapa peristiwa besar terjadi di dunia luar, dengan bakat luar biasa jatuh dan dewa mati, tempat warisan masih belum pernah dibuka. Kakek 15 duduk, menjaga cucunya dan dengan tenang menunggunya keluar dari isolasi. Akhirnya, setelah si Hao menjalani siapa yang tahu berapa banyak transformasi, dia mencapai akhir dari jalur alam transformasi spiritual. Dia bisa menghasilkan kuali, pedang abadi, pagoda surgawi, lonceng dao. Ada transformasi tanpa akhir. Dia membuka matanya. Mereka dalam dan kuat. Ada bel dao yang bergemuruh di dalam pupilnya, pedang abadi meretas, dan kuali kuno melepaskan energi kacau. Misteri yang mendalam di dunia benar-benar ditampilkan. Selain itu, matahari dan bulan bersinar. Langit benar-benar diterangi. Murid si Hao berubah menjadi simbol yang menerangi dao besar, menampilkan hukum alam langit dan bumi. Ini adalah penguatan kekuatan magis, perwujudan dari pemahaman hukum alam dan misteri mendalam dunia. Pada saat itu, mata si Hao menjadi seperti pelangi. Ketika dia melihat makhluk-makhluk dunia,
seolah-olah dia bisa mengintip ke dalam esensi mereka, melihat isinya. Itu sangat misterius. Mungkinkah itu mata surgawi Dao bela diri? Apakah itu akan terbuka? Apakah ini petunjuk pertama? Si Hao sangat tersentuh. Inilah yang dia harapkan. Dia ingin itu muncul sepanjang waktu ini, tetapi itu terlalu sulit, karena ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh para master sekte. Ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan alam kultivasi seseorang, melainkan sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada kesempatan dan pemahamannya sendiri. Adegan di depannya menjadi kabur, tapi kemudian jelas lagi. Esensi dari makhluk hidup di dunia muncul di depan matanya, hanya saja, itu belum terlalu stabil. Kemudian, semuanya menjadi tenang kembali. Si Hao menjadi tenang. Meskipun belum ada mata surgawi Dao perkawinan sejati, dia sekarang memiliki petunjuk. Dia merasa bahwa cepat atau lambat, akan ada hari di mana dia bisa membukanya. Duo kakek dan cucu bangkit. Manfaat mereka kali ini sangat besar. Itu karena mereka berasal dari alam bawah. Sekarang setelah mereka sepenuhnya memperbaiki hukum alam mereka yang kurang dan merekonstruksi tubuh mereka lebih selaras dengan alam yang lebih tinggi, dan tubuh mereka juga menjadi satu tingkat yang lebih kuat. Warisan origin Sky Supreme Being belum muncul. Lebih baik jika kita menggunakan periode waktu ini untuk melanjutkan pelatihan isolasi dan meningkatkan kekuatan kita. Si Hao menyarankan. Alam spiritual ini kaya dengan esensi spiritual dan obat-obatan lama. Itu sempurna untuk merekonstruksi diri dan mengolah semua alam kultivasi lagi. Dewa Iblis Agung mengangguk. Ranah rahasia ini memiliki bakat luar biasa seperti pewaris istana abadi serta makhluk kuat yang menyalakan api surgawi mereka. Itu penuh dengan bahaya. Setelah perjuangan untuk warisan makhluk tertinggi dimulai, itu pasti akan menjadi acara yang penuh dengan darah. Kekuasaan adalah hal yang paling penting. Ada makhluk yang mendekat. Si Hao tiba-tiba berbicara. Kakek 15 juga berbalik. Mereka bisa merasakan bahwa tidak terlalu jauh dari mereka ada makhluk yang bergerak. Meskipun menyembunyikan auranya, itu masih memberi orang lain perasaan yang agak aneh. Mereka bangkit dan berjalan diam-diam. Mereka melihat seekor kelinci. Ini adalah kelinci kecil seukuran telapak tangan putih salju. Itu tidak memiliki setitik pun bulu berwarna berbeda, berkilau dan tembus cahaya, putih seperti batu giok. Matanya seperti batu rubi. Itu penuh dengan esensi spiritual. Pada saat ini, ia sedang memeluk lobak berwarna ungu, tidak, lebih tepat untuk menyebut benda yang digigitnya pada ginseng emas ungu. Iya, kelinci, kau benar-benar sampah. Tanaman yang hampir merupakan obat suci ini terbuang sia-sia. Si Hao menghentakkan kakinya. Mereka begitu dekat, namun dia tidak menemukannya sebelumnya. Itu adalah ginseng emas ungu, yang setidaknya berusia 10.000 tahun dan akan menjadi obat suci. Jelas bahwa kelinci ini ketakutan. Dengan suara baji, ia membuang lobak emas ungu dan melompat tinggi ke udara. Itu mulai memukuli dadanya sendiri dengan cara yang sangat waspada dan hati-hati. Itu mengedipkan mata rubi besarnya dan melihat ke arah si Hao. Kelinci ini tidak biasa, kakek 15 berkata dengan suara lembut. Si Hao mengangguk. Seberapa kaya esensi spiritual yang bisa bertahan untuk bisa mengunyah ginseng emas ungu seperti lobak. Itu jelas bukan makhluk biasa. Meskipun tidak terlihat besar, memasaknya sebagai rebusan seharusnya tidak buruk. Benar, apakah daging kelinci rasanya enak? Si Hao bertanya pada kakeknya. Tergantung kelinci jenis apa, yang ini kemungkinan besar akan terasa enak. Dewa Iblis Agung berkata, itu karena yang satu ini penuh dengan esensi spiritual. Tubuhnya bersinar, dan ada kabut putih samar yang melingkar di sekitarnya seperti energi abadi. Ah, kamu adalah Raja Iblis, Huang. Saya tidak enak, terlalu kurus, semua tulang. Anda bahkan tidak bisa mengunyah saya. Itu mulai memohon dengan menyedihkan. Kenapa kelinci ini agak aneh? Saya merasa itu beberapa kali lebih kuat dari para ahli tertinggi biasa. Jangan bilang bahwa itu berpakaian seperti babi untuk memakan harimau. Kakek 15 bertanya. Aku juga merasa ini cukup aneh.
Mungkinkah itu ingin memakan kita? Kenapa kita tidak memakannya dulu? Si Hao memperlihatkan giginya yang seputih salju, membuat kelinci kecil ini ketakutan. So, mata kelinci kecil seukuran telapak tangan itu berkilau merah. Itu mengambil ginseng emas ungu yang jatuh ke rumput, dan kemudian berbalik untuk berlari, menghilang seperti gumpalan asap. Duo kakek dan cucu itu terlihat kaget di wajah mereka. Ini terlalu cepat, mengejar. Kakek dan cucu keduanya memiliki sayap di punggung mereka yang terbentuk dari petir. Mereka seperti lampu sementara saat mereka terbang melintasi udara. Segera setelah itu, mereka melihat kelinci itu lagi. Apa yang membuat mereka terkejut adalah bahwa setiap kali kelinci kecil ini melompat, ia akan selalu mendarat di puncak gunung, dan jaraknya akan selalu beberapa ribu sang. Terkadang, itu bahkan akan langsung meruntuhkan gunung di bawah kakinya. Ini hanya setara dengan kekuatan binatang buas yang sangat besar. Kekuatannya terlalu besar. Iya, jangan makan aku. Ketika melihat mereka mengejar, kelinci kecil itu membuang lobak emas ungu. Mata merahnya melebar saat berteriak dengan menyedihkan, aku benar-benar tidak enak. Itu tampak seperti itu sangat takut itu akan menangis. Si Hao malah terlihat lebih tertarik. Latar belakang seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Aku adalah kelinci giok bulan. Itu berkata dengan lembut. Itu kemudian berubah menjadi bentuk manusia, berubah menjadi gadis kecil berusia 10 tahun atau lebih. Rambut putihnya seperti salju, dan mata merahnya seperti batu permata, jernih dan indah. Si Hao terkejut. Ini adalah bakat luar biasa. Taoti, Golden Luan, Lunar Jade Rabbit, Black Orchid, dan lainnya semua datang. Mereka adalah talenta luar biasa dari ras unik mereka, dan dia secara tak terduga bertemu satu di sini. Namun, gadis kecil ini terlihat terlalu lemah. Saya hanya lewat dan mengambil obat-obatan. Kenapa kamu begitu kejam? Gadis kecil itu mengerutkan hidungnya dan berkata dengan tidak puas. Si Hao menatapnya, dan dia segera ketakutan lagi. Dia buru-buru melompat ke puncak gunung lain. Dengan air mata di mata merahnya yang besar, dia berkata, saya hanya datang ke dalam dengan simbol kehidupan untuk melihat-lihat dan mengambil beberapa obat. Jika Anda akan memperlakukan saya dengan tidak baik, saya hanya bisa menggunakan simbol kehidupan untuk pergi. Si Hao dan kakek 15 tidak bisa berkata-kata. Bakat luar biasa yang mereka temui semuanya dingin dan kejam, semuanya mengambil tindakan dengan kejam. Namun, sekarang mereka menemukan kelinci jenis ini. Bahkan seseorang sepertimu berani masuk ke alam rahasia untuk mencari keberuntungan alami. Kata si Hao. Aku datang sambil menyamar sebagai kakak perempuanku. Gadis kecil itu tampak agak malu. Dia kemudian menambahkan, saya hanya ingin datang ke sini untuk melihat. Saya tidak akan bertarung melawan yang lain. Baiklah, terus makan lobakmu kalau begitu. Dia Hao tidak ingin berbicara dengannya tentang hal lain. Ini jelas teman kecil yang murni. Mampu bertahan sejauh ini adalah sesuatu yang tersendiri. Aku tidak makan lobak. Gadis kecil itu menjadi marah dan menggerutu. Saya hanya makan ginseng emas ungu dan obat-obatan spiritual. Juga, jangan memandang rendah saya. Kultivasi saya mungkin lebih lemah dari Anda, tetapi saya hanya belum mempelajari teknik serangan apapun dan masih mengkonsolidasikan fondasi saya. Di masa depan. So, ketika dia melihat si Hao mengungkapkan giginya, gadis kecil itu meraih lobak dan berlari untuk hidupnya. Ketika dia membuka beberapa jarak dan melihat bahwa dia tidak mengejarnya, dia dengan marah melambaikan tinjunya. Pergi saja. Tidak banyak orang yang baik seperti saya. Jika ada orang lain yang melihatmu, kemungkinan besar mereka akan memakanmu. Pah, hanya kamu yang akan berpikir untuk memakanku setelah melihatku. Tidak ada orang lain yang memperhatikanku. Gadis kecil itu tidak puas. Si Hao menjadi sedikit malu. Dia menatapnya untuk menakut-nakutinya. Perlombaan lunar jade hare sangat tidak biasa. Jumlah mereka sedikit. Ketika ahli ras mereka meninggal, mereka akan berubah menjadi bulan dan menerangi langit malam. Itu sangat menantang surga. Indra surgawi gadis kecil itu kuat, mampu melarikan diri lebih dulu dari bahaya.
Itu sebabnya dia bisa bergerak seperti ikan di air di dalam tempat yang kacau ini. Dia sudah yakin bahwa Si Hao tidak membawa niat membunuh atau kebencian. Dia menatapnya dan berkata, "Kamu tidak tampak seburuk itu, jadi aku akan memberimu beberapa informasi. Saya melihat orang-orang dari klan Qin di sisi lain pegunungan, dan mereka tampaknya ingin berurusan dengan Anda. Ada juga yang memakai baju perang umur panjang yang bahkan melawanmu. Dia ingin membunuh Huang." Kemudian, dia berubah menjadi kelinci kecil seputih salju, dan dengan obat kuasi suci ginseng emas ungu di mulutnya, itu menghilang. Dewa Iblis hebat menghela nafas, merasa benar-benar tidak berdaya. Kakek dan cucunya tidak pergi. Mereka melanjutkan budidaya isolasi mereka. Kali ini, efeknya benar-benar mencengangkan. Rambut putih Dewa Iblis Agung benar-benar berubah menjadi hitam, dan lebih banyak warna dan kecemerlangan kembali ke wajahnya. Dia sama sekali tidak seperti orang tua dan malah lebih terlihat seperti pria di masa jayanya. Selain itu, sedikit lengannya yang patah tumbuh kembali. Sementara itu, Si Hao sendiri juga merekonstruksi alam ukiran. Manfaatnya sangat luar biasa. Itu karena di alam kultivasi ini, ia menggabungkan catatan primordial sejati bersama dengan diagram 10.000 roh, mengirimkan sebagian teks tulang ke tubuhnya. Ini adalah ukirannya. Kakek, kamu juga bisa mencobanya. Kakek dan cucunya saling bertukar ilmu. Mereka membahas Dao. Si Hao memperoleh warisan Dewa Iblis dari kakeknya. Itu adalah sesuatu yang kakeknya temukan di beberapa reruntuhan misterius di alam bawah. Sementara itu, dia memberikan teknik berharganya sendiri dan hal-hal lain kepada Dewa Iblis Agung untuk dilihat. Mereka meneliti semuanya bersama-sama. Bagaimanapun, warisan Dewa Iblis ini sangat tangguh. Si Hao menghela nafas dalam-dalam. Tentu saja, dia perlu mempelajarinya secara perlahan di masa depan. Kali ini, pencapaian terbesarnya adalah rekonstruksi ukirannya, berhasil mengirim catatan primordial sejati ke dalam daging dan tulangnya, membuatnya mengembangkan jenis kembali ke diri sejati, memahami 10.000 metode dan jenis perasaan esensi primordial. Kemudian, dengan beberapa gerakan kecil, tubuhnya bersinar. Teks-teks tulang primitif muncul, membentuk kuali, lonceng, pagoda, pedang, tombak, dan lain-lain. Mereka bergabung bersama dengan jalan yang telah dia lalui dan sangat meningkatkan kekuatannya. Sejak dia mengetahui bahwa klan Qin memperlakukan kakeknya sebagai seorang tahanan, mengirimnya ke Pulau Vian untuk menambang biji dan hampir mencekiknya sampai mati di sana, menjadi sulit bagi ada kebaikan yang tersisa di antara mereka. Ini juga baik-baik saja. Mari kita lihat. Namun, Qin Hao, lebih baik biarkan dia tinggal di sana. Kakek 15 berkata. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Tidak membiarkan dia tahu bahwa kami datang adalah situasi terbaik untuk semua orang. Si Hao mengangguk. Selama beberapa hari ini, klan Qin selalu mencari Huang. Mereka ingin menemukannya dan melampiaskan permusuhan mereka, karena Huang benar-benar meninggalkan bekasnya di monumen penguasa iblis, dengan meletakkannya di kepala Qin Changsheng. Sementara itu, Qin Hao bahkan lebih langsung menyatakan bahwa dia ingin melawan Huang, ingin membunuhnya. Qin Clan memiliki banyak ahli dengan nyala api surgawi mereka yang memasuki alam rahasia. Ini adalah kekuatan yang kuat. Selain itu, simbol kehidupan gigi binatang adalah sesuatu yang disempurnakan Qin Changsheng, jadi dia secara alami akan mengurus klannya sendiri. Si Hao dan kakeknya datang. Mereka mengamati klan Qin dari kejauhan dan tidak terlalu dekat. Mereka di sini, ada dua dari mereka. Suatu hari kemudian, mata Si Hao memancarkan kecemerlangan. Dia melihat sepasang pria dan wanita muda. Mereka muncul seperti gumpalan asap, dan kemudian mereka memasuki kediaman Qin Clan. Mereka justru adalah dua jenius muda negara surgawi. Dia sudah lama curiga bahwa kedua pembunuh ini berhubungan dengan klan Qin dan bekerja bersama di sini. Seperti yang diharapkan, mereka menjaga area ini, dan mereka akhirnya muncul. Malaikat cahaya negara surgawi pernah membawa keduanya untuk mengejar Dewa Iblis Agung. Mereka membunuh salah satu tubuh spiritualnya dan hampir membunuh tubuh asli kakek 15 juga, meninggalkannya dengan luka serius.
Terlepas dari apakah itu kakeknya, kakek hantu, atau dirinya sendiri, Si Hao memiliki cukup alasan untuk mengambil tindakan terhadap negara surgawi. Ada permusuhan besar di antara mereka. Pengorbanan darah negara surgawi. Mari kita kumpulkan sedikit bunga terlebih dahulu. Di masa depan, ketika saya menjadi dewa surgawi, saya pasti akan membantai jalan saya ke negara surgawi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dengan hubungan negara surgawi dan Qin Clan, mereka pasti memiliki simbol kehidupan gigi binatang. Bahkan jika dia membunuh mereka, mereka masih akan muncul di altar hidup-hidup. Itu tidak akan berhasil. Saya harus naik transportasi yang mengarah ke pintu keluar, kata Si Hao. Mereka sudah berada di dalam alam rahasia untuk beberapa waktu, jadi mereka sudah memahami berbagai lokasi geografis sampai batas tertentu. Mereka tahu di mana pintu masuknya. Apakah itu terlalu berisiko? Pintu masuknya mungkin memiliki individu yang kuat yang berjaga, kata kakek 15. Jangan khawatir, tidak ada yang akan memperhatikan. Juga, saya tidak akan terlalu dekat dan hanya akan membunuh mereka dari jauh, kata Si Hao. Setengah jam kemudian, dua orang mendekati altar. Mereka mengatur formasi transportasi sederhana. Mereka keluar. Si Hao berkata dengan lembut. Dia tidak melakukan apa-apa, malah menunggu kedua orang itu meninggalkan wilayah ini sebelum diam-diam mengikuti mereka. Harus disebutkan bahwa kedua pembunuh besar ini sangat waspada, layak menjadi anggota negara surgawi. Meski masih muda, mereka sudah berpengalaman. Mereka benar-benar merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, itu masih terlambat. Pada saat ini, baik Si Hao dan kakeknya bertindak. Dia tidak menahan teknik Kun Peng, tapi tentu saja, dia menyembunyikannya di bawah kilat, saat dia melaju kencang. Satu-satunya lorong surgawi terbuka, mengunci ruang. Tubuh pembunuh ini agak aneh, tiba-tiba menghilang. Namun, Si Hao masih mengambil tindakan terhadap kekosongan. Tinjunya pecah keluar. Pembunuh laki-laki itu mengeluarkan banyak darah, dan keberadaannya terungkap. Kamu, dia terkejut. Orang lain benar-benar bisa melihat melalui posisinya. Bakat yang tidak penting, kalian serangga yang bersembunyi di kegelapan dan hanya tahu cara melukai seseorang dari belakang. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya dibunuh. Teriak Si Hao. Dia membuka lorong surgawi, membuat sinar cahaya semakin cemerlang. Dia mengunci ruang ini, dan dia juga meletus dengan kekuatan yang kuat. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, hanya ingin mengakhiri segalanya secepat mungkin. Saat itu, bahkan Pri Yue Chan memiliki sepotong pakaian jangkrik surgawinya yang robek saat memasuki lorong surgawi. Sekarang seluruh tubuh pembunuh laki-laki ini terperangkap di dalam, secara alami tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari bencana ini. Tinju Si Hao menghantamnya, meledakkannya dalam kehampaan, mengubahnya menjadi hujan darah. Sementara itu, Dewa Iblis Agung juga menargetkan pembunuh wanita itu. Dia mengaktifkan petir, menutupinya dengan itu dan mencegahnya melarikan diri. Si Hao bergegas dengan cepat. Di bawah serangan dua ahli yang kuat, dia segera dalam masalah besar. Sambil membawa kebencian, dia dibawa pergi oleh simbol kehidupan. Kakek, aku pergi. Tunggu aku. Si Hao menginjak formasi transportasi itu dan dengan cepat menghilang. Di pintu masuk alam rahasia, di altar. Dua sosok muncul. Mereka berdua memiliki ekspresi tidak mau dan pucat. Mereka berdua adalah pembunuh, namun mereka malah dibunuh. Ini adalah jenis penghinaan. Selain itu, sekarang ini terungkap di bawah mata semua orang, ini jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi mereka. Lagi pula, mereka biasanya berjalan dalam kegelapan. Di luar alam rahasia, malaikat cahaya saat ini hanyalah orang biasa yang berdiri di tengah kerumunan. Ekspresinya langsung berubah. Ini adalah dua dari sedikit jenius dari negara surgawi yang mengikutinya untuk mendapatkan pengalaman, tetapi mereka benar-benar terbunuh di alam rahasia. Kita harus memahami bahwa orang-orang negara surgawi adalah yang paling berhati-hati. Merekalah yang selalu membunuh orang lain. Bagaimana mereka akhirnya menderita bencana? Siapa dua orang ini?
Aura mereka cukup luar biasa, ahli langka. Mereka juga terbunuh secara tak terduga, semua orang mulai mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Tepat pada saat ini, sesosok diam-diam muncul di belakang altar. Sebuah busur dengan cepat ditarik kembali dan anak panah ditambahkan sebelum menembak keluar. Petir meletus. Pancaran panah itu seperti pelangi saat melesat melintasi langit. Dua jenius negara surgawi baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati dan muncul di altar. Bahkan sebelum mereka sempat untuk kembali ke kenyataan, dua panah surgawi sudah tiba. Jaraknya sangat dekat, dan itu terlalu tiba-tiba. Siapa yang menyangka seseorang akan melakukan hal seperti ini, mengejar mereka sampai ke sini. Seseorang benar-benar menyerang tesis dua yang baru saja dihidupkan kembali di altar di bawah mata puluhan ribu pasang mata. Itu terlalu tak terduga. Semua orang menjadi tercengang. Ini terlalu tak terbayangkan. Darah memercik keluar. Di bawah mata semua orang yang terkejut, kedua anak panah itu masing-masing memasuki otak kedua individu ini, meledakkan mereka menjadi hamparan besar hujan berdarah. Ini tak terkekang. Para tetua senior yang berjaga di altar terkejut. Darah yang terciprat bahkan membuat kontak dengan wajah mereka. Mereka hanya tidak bisa membayangkan bahwa akan ada perubahan keadaan seperti ini. Di masa lalu, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Si Hao berbalik dan pergi, dengan cepat menghilang dari tempat ini. Di pintu masuk alam rahasia, ada keributan besar. Kemudian, semuanya menjadi kacau. Surga, siapa orang itu, yang benar-benar berani melakukan hal seperti ini? Ini terlalu tegas dan kuat. Lihat, panah yang ditembakkan milik Istana Iblis Api. Wajah orang-orang dari ras Scarlet Feathered Crane segera berubah menjadi hijau. Keparat ini terlalu tak terkendali, benar-benar berani menggunakan panah berbulu mereka untuk membunuh orang lain. Itu Raja Iblis Muda. Pakar tertinggi Istana Iblis Api yang masih hidup berteriak ketakutan. Setelah kembali, mereka tidak kembali ke alam rahasia. Hanya 4 ahli yang menyalakan api surgawi mereka yang kembali. Apa? Dia adalah Raja Iblis Muda itu, yang bernama Huang. Di pintu masuk alam rahasia, kegemparan besar pecah. Itu sangat keras dan berisik. Semua orang mulai berdiskusi. Raja Iblis Muda, Huang. Itu tidak terduga dia. Benar saja, dia berani datang ke pintu masuk alam rahasia untuk membunuh musuh. Siapa dua orang ini? Mereka benar-benar membuatnya melalui begitu banyak usaha. Pada saat ini, bahkan ekspresi Master Sekte tua itu gelap. Bahkan mereka tidak mengharapkan seseorang yang berani ini datang ke sini untuk membunuh lawan. Selain itu sebenarnya Huang. Penatua senior yang melindungi alam rahasia memeriksa sisa-sisa dua mayat. Mereka secara tak terduga menemukan pedang pembunuh negara surgawi, yang membuat ekspresi mereka berubah. Ah, mereka adalah orang-orang negara surgawi. Seseorang memiliki mata yang bagus, memperhatikan kebenaran dan menangis dengan keras. Tempat ini menjadi lebih berisik, segera pecah menjadi keributan. Raja Iblis Muda secara tak terduga membunuh orang-orang negara surgawi. Ini benar-benar sembrono, tetapi sekaligus menakjubkan. Para pembunuh terkenal benar-benar menjadi target. Kedua individu ini sangat muda, pasti jenius terkenal dari negara surgawi, tetapi pada akhirnya mereka berdua terbunuh. Di pintu masuk ranah rahasia, keributan keras bisa terdengar. Semua orang mendiskusikan ini dengan penuh semangat. Semuanya sangat bersemangat dan terkejut. Di dalam kerumunan, ekspresi malaikat cahaya menjadi gelap dan suram. Dia benar-benar marah. Tinjunya terkepal erat. Orang ini terlalu berani, benar-benar membunuh para jenius negara surgawi seperti ini di depan wajah semua orang. Ini sama dengan memberikan tamparan keras ke wajah negara surgawi. Itu karena mereka adalah pembunuh, dan sekarang, mereka malah dibunuh. Film pun berakhir.